Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkul Jana dengan NPM 5021069 ingin membahas materi mengenai model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Menurut model ini, pengembangan kurikulum harus melalui 4 tahapan. Yang pertama, analisis tujuan. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Yang keempat, evaluasi. Model yang kedua adalah model Taba. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba pada tahun 1962. Menurut model ini, pengembangan kurikulum melalui 5 tahapan. Yang pertama, melakukan eksperimen. Di sini para guru melakukan kajian mendalam hubungan antara teori dan praktek, lalu dilakukan di dalam kelas sehingga data yang diperoleh itu relevan. Yang kedua, melakukan uji pada unit eksperimen. Yang ketiga, perbaikan atau revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, penerapan kurikulum. Menurut model ini termasuk dalam pengembangan kurikulum secara induktif. Yang ketiga, model Rogers. Menurut Carl Ransom Rogers, pengembangan kurikulum harus mengacu pada tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, pemilihan target. Yang kedua, pengalaman guru. Yang ketiga, mengembangkan kelompok intensif di dalam kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, melibatkan peran orang tua. Model ini menitik beratkan pada kegiatan fisik dari subjek yang terlibat daripada hanya sekedar teknis secara tertulis. Materi selanjutnya adalah model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum diharapkan peserta didik mempunyai kompetensi dalam mengidentifikasi, menilai, dan memakai informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Pelaksanaannya dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu melihat tujuan integrasi pembelajaran, klasifikasi pengintegrasian tema materi, pemandu konsep dalam pembelajaran terintegrasi. Berikut ada beberapa model integrasi kurikulum. Yang pertama, model fragmented adalah model ini mengutamakan kemurnian disiplin ilmu tertentu. Model ini cocok untuk tingkat SMA dan universitas. Yang kedua, model connected. Model ini yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Dengan model ini, siswa lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi, tetapi kurang menampakkan keterkaitan ke interdisiplin. Yang ketiga adalah model Tradit, merupakan model pemaduan kurikulum berfokus pada metakurikulum. Model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah atau galur yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Yang keempat adalah model network, merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan membentuk keterampilan baru. Belajar dalam model ini disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Yang kelima adalah model web. Model ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek, dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Yang keenam adalah model Amherst. Model ini dirancang untuk membentuk siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan, dihubungkan dengan medan pemakainya. Siswa dalam pembelajaran harus memiliki kemampuan sebagai seorang ahli. Model ini hanya dapat diterapkan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Materi yang terakhir adalah struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum, setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Berikut ini adalah struktur komponen kurikulum. Yang pertama, komponen mata pelajaran. Komponen mata pelajaran dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang kedua, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Komponen muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, keunggulan daerah, termasuk ciri khas organisasi pengelola dan pengembangan institusi satuan pendidikan ini, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Komponen pengembangan diri. Pengembangan diri ini merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
Kegiatan pengembangan diri ini difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri ini dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling dan berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Struktur kurikulum di SD juga memuat yang pertama, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang kedua, pembelajaran pada kelas 1 sampai 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 sampai 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Yang ketiga, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang keempat, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Yang kelima, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Itulah tadi pembahasan materi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.